Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, faqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa innahu la dzikrun laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Ma'asyiral muslimin, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali dihadirkan Allah di majelis ini untuk melanjutkan kajian kitab tafsir Ibnu Katsir. Insyaallah malam ini kita akan mengkaji ayat yang ke-6, masih surah Al-Maidah. Salawat dan salam semoga selalu mengalir pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaatnya, kita ikuti sunnah-sunnahnya, dan kita berusaha untuk melanjutkan estafet perjuangan dan dakwahnya. Baik, kita baca ayat yang ke-6 surah Al-Maidah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum, jika kalian hendak ila salati, salat, faghsilu, maka basuhlah, wujuhakum, wajah-wajah kalian, wa aydiyakum, dan tangan-tangan kalian, ilal marafiqi, sampai siku, wamsahu, dan usaplah, biru'usikum, kepala kalian, wa arjulakum, dan basuhlah kaki kalian, ilal ka'bain, hingga mata kaki. Wa in kuntum, dan jika kalian junuban, dalam kondisi junub, fattahharu, maka mandilah. Wa in kuntum maradha, dan jika kalian dalam kondisi sakit, aw ala safarin, atau sedang berada di dalam perjalanan, aw jaa ahadun minkum, atau salah seorang di antara kalian mendatangi atau datang, ya, minal ghaiti, buang hajat, aw lamastum, atau kalian menyentuh an-nisaa, wanita, falam tajidu, lalu kalian tidak mendapati ma'an, air, fatayammamu, maka tayamumlah, sa'idan, dengan menggunakan sa'id, debu, thayyiban, yang baik, famsahu, lalu usaplah, biwujuhikum, wajah kalian, wa aydikum minhu, dan tangan kalian dengan debu tersebut. Ma yuridullah, Allah tidak ingin, liyaj'ala, menjadikan, alaikum, atas kalian, min harajin, suatu kesulitan pun, walakin, akan tetapi, yuridu, dia ingin, liyutahhirakum, untuk mensucikan kalian,
waliyutimma ni'matahu, dan menyempurnakan nikmatnya alaikum atas kalian, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Baik, kita baca ya, atau kita fahami ayat 6 surat Al-Maidah. Yang pertama kita perhatikan ya, kembali ini pelajaran yang baku dalam ilmu tafsir itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Jadi kalau ada khitab, ada panggilan wahai orang yang beriman, itu pasti isinya baik. Isinya baik. Itu ada bimbingan, ada arahan untuk kita semua. Maka kita disuruh memerhatikan ayat itu secara seksama. Ya. Meskipun isinya perintah. Perintahnya pasti isinya baik. Atau sekalipun isinya setelah itu larangan, larangannya pasti untuk kebaikan kita. Jadi kita pahami. Maka kalimat wahai orang beriman itu ya panggilan kasih sayang Allah. Dia memanggil kita dengan penuh kasih sayang karena cinta, maka kemudian dia berikan bimbingan kepada kita. Ini satu. Yang kedua, ayat ini sebagai mukadimah ya, belum masuk ke tafsirnya. Ayat ini adalah ayat toharoh, ayat bersuci yang mencakup 3 hukum. Yang pertama, ia mencakup tata cara wudhu. Yang kedua, tata cara mandi. Yang ketiga, tayamum. Jadi satu ayat ini meliputi 3 hukum. Yang pertama hukum wudhu, yang ketiga hukum mandi besar ya. Yang ketiga hukum tayamum. Wudhu itu untuk menghilangkan hadas kecil, atau bahasa yang lebih tepatnya mengangkat hukum hadas kecil. Karena hadas itu tidak bisa dihilangkan ya, dia diangkat hukumnya. Hadas itu kan bukan wujud materi, diangkat hukumnya. Ya, wudhu itu untuk mengangkat hadas kecil, sedangkan mandi untuk mengangkat hadas besar. Kemudian tayamum ganti daripada keduanya. Kalau tidak bisa wudhu, tidak bisa mandi karena sebab sakit umpamanya, atau karena tidak ada air, maka kita disuruh tayamum. Nah, tayamum itu sudah pernah kita kaji di ayat 43 An-Nisa. Mudah-mudahan masih ingat. Ya, sudah pernah kita kaji. Maka nanti Ibnu Katsir tidak akan menjelaskan tayamum itu sama sekali. Beliau katakan, ini sudah pernah saya kaji di surat An-Nisa. Saya tidak akan menyebutkan kembali karena nanti pembahasannya akan panjang lebar, kata Ibnu Katsir begitu. Ya, itu cara ulama ya, agar kita kembali murojaah, mereview pelajaran yang sudah pernah kita kaji. Termasuk mandi sudah dibahas di surat An-Nisa. Maka nanti beliau ini ada sekitar 9 atau 8 lembar, itu hanya mengupas wudhu. Ya, mengupas hukum wudhu nanti. Ada sekitar, saya hitung ya, nanti selesai nggak selesai, pokoknya malam ini harus selesai. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lembar ya, 12 halaman. 6 lembar setengah, 12 halaman. Ya, pokoknya harus selesai. Ya, jam 12 selesai tidak apa-apa. Pokoknya rampung aja satu ayat. Siap ya, Mas Joko siap? Siap. Aku sudah siap. Ini yang kedua. Jadi meskipun cuma satu ayat, dia mencakup 3 hukum. Saya ulangi ya, hukum wudhu, hukum mandi besar, hukum tayamum. Maka kalau jenengan kemudian nanti ditanya orang, apa dalil wudhu? Ayat ini. Apa dalil tayamum? Ayat ini. Apa dalil mandi besar? Ayat ini juga. Maka ayat ini sebaiknya jenengan hafalkan. Ya, paling tidak Al-Maidah itu jenengan hafal inilah ayat ini paling tidak. Paling tidak. Ya kan pendek sekali ini ayat ini. Pendek atau panjang? Pendek. Berapa baris itu? 4 baris, 5 baris. Dikit. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, jamaah sekalian, saya tidak akan pernah bosan menyampaikan satu manhaj ya, satu metodologi
Jadi metodologi baku, orang kalau ngaji tafsir harus paham ini. Harus paham. Kalau ngaji tafsir lama sekali kok nggak paham kaidah ini bahaya. Bapak Ibu, ngaji tafsir itu meskipun yang tadi saya baca itu cuma satu ayat ini, tapi ulama itu ketika menjelaskan ayat ini dia sebutkan dalil-dalil yang terkait dengan ayat ini. Dia sebutkan, beliau Ibnu Katsir menyebutkan dalil-dalil apapun yang terkait dengan ayat ini, sebutkan. Maka sering saya sampaikan, jangan berhenti pada 1-2 dalil kemudian jenengan simpulkan hukumnya. Itu kaidah baku. Jangan. Ada bab istiqra. Kita menelaah beberapa dalil yang terkait dengan satu tema, ditelaah, dianalisis, baru akan sampai kepada kesimpulan yang benar. Tapi kalau satu dalil jenengan simpulkan, satu ayat jenengan simpulkan, mesti keliru itu nanti. Rentan keliru. Jauh riskan untuk keliru. Ya. Maka berhenti dulu sebelum kita mendapatkan pelajaran-pelajaran dari dalil yang lain. Dan yang paling jelas, orang awam itu sebenarnya dalilnya itu perkataan para ulama. Bukan ayat Quran langsung, bukan hadis langsung. Sekarang jadi persoalan kalau orang awam kemudian mengkaji ayat secara langsung, apalagi tidak digurukan. Mengkaji hadis langsung nggak digurukan. Itu bagian daripada musibah akhir zaman, saya katakan. Itu musibah akhir zaman. Ayat Quran, hadis Nabi itu dalil bagi para ulama. Maka jangan gemar bertanya dalilnya apa Ustaz. Jangan gemar bertanya begitu. Kalau seorang guru sudah mengatakan ini tidak boleh, ini boleh, sudah, itu dalil bagi jenengan. Paham ya? Nah, saya tunjukkan agar jenengan melek nanti. Ya, udah melek semua kan? Maksudnya melek hati nih, Pak. Bukan melek mata nih. Saya kasih contoh. Wahai orang yang beriman, jika kalian hendak sholat, maka basuhlah wajah kalian dan kedua tangan kalian sampai siku. Usaplah kepala kalian dan basuhlah kaki kalian sampai mata kaki. Coba pahami. Letterlex ayat ini, kalau jenengan perhatikan betul, itu setiap kali kita mau sholat disuruh wudhu. Kalau jenengan hanya membaca ayat ini, jenengan akan terjebak pada kesimpulan yang keliru. Keliru karena prematur, terlalu tergesa-gesa. Karena ayatnya begini, wahai orang yang beriman, jika kalian hendak sholat, maka wudhulah. Berarti mafhumnya, setiap kita mau sholat disuruh wudhu. Itu kesimpulan yang benar atau salah? Salah. Maka lihat keterangan Ibnu Katsir, yakni wa antum muhditsun. Itu kalau kita nggak baca tafsir itu, kita akan salah. Beliau ketika mentafsirkan qala katsiruna minas salaf min fi qoulihi ta'ala idza qumtum ila shalah, yakni wa antum muhditsun. Para ulama mengatakan dari kalangan salaf tentang firman Allah Ta'ala, jika kalian hendak sholat maka wudhulah, itu maksudnya kalau kalian dalam kondisi hadas. Kalau nggak sedang berhadas ya tidak diperintahkan wudhu. Paham? Meskipun teks ayatnya mengatakan begitu. Teksnya mengatakan jika kalian hendak sholat maka wudhulah. Itu kan teks, ya kan? Nah, makanya kita tidak boleh tekstual begitu. Lihat hadis yang lain atau lihat dalil yang lain. Rasul mengatakan apa? La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Saya baca tadi tidak ketemu hadis itu karena Ibnu Katsir menyebutkan dalil yang lain. Allah tidak menerima sholat salah seorang di antara kalian jika ia berhadas sampai ia berwudu. Artinya kalau ada orang sholat meskipun dia tidak berwudu, asal dia belum hadas, berarti kan berwudu itu, maka Allah terima sholatnya. Yang kedua,
Sholat itu, wudhu itu tidak diperintahkan kecuali kalau kita berhadas. Berdasarkan hadis itu. Paham ya? Maka mafhum daripada ayat ini harus dilengkapi dengan hadis atau dalil yang lain. Tidak boleh maksudnya mafhum ayat ini difahami berdiri sendiri, tidak boleh. Nanti akan ikut sebagian ulama yang mengatakan kalau wudhu itu wajib setiap mau sholat. Ada yang mengatakan begitu karena tergesa-gesa. Tapi mayoritas ulama mengatakan kesimpulan begitu salah. Orang baru diperintahkan wudhu itu kalau dia menanggung hadas. Kalau dia tidak hadas, maka tidak wajib wudhu. Makanya Rasul itu biasa menggunakan wudhu sholat isya untuk sholat subuh. Oh, wes tenan. Beneran. Jadi sholat isya, wudhunya sholat isya itu dipakai untuk sholat subuh. Pernah mencoba? Belum. Saya coba aja. Ya. Karena Rasul itu matanya terpejam tapi hatinya terjaga. Sekalipun beliau itu memejamkan mata, beliau bisa mengontrol dirinya. Beda dengan kita. Kita itu mata terjaga aja nggak bisa mengontrol diri. Ya kan? Kita dalam kondisi terjaga aja, yang belakang itu keluar angin terus. Ya, Rasul. Latihannya nggak usah wudhu isya dipakai untuk subuh, itu nggak usah, itu terlalu ekstrim. Latihannya wudhu asar untuk maghrib itu aja. Maghrib untuk isya itu latihannya. Artinya begini loh. Artinya begini. Jadi Rasul itu ketika sholat isya wudhu, sebelum isya itu wudhu, kemudian ba'da isya sampai subuh nggak batal, maka beliau nggak wudhu lagi. Berarti ayat ini kan tidak difahami secara letterless. Paham ya? Secara tekstual. Tapi difahami oleh para sahabat itu secara kontekstual. Maksudnya itu kalau hadas Anda wudhu lagi. Kalau nggak hadas jangan wudhu lagi. Atau tidak perlu wudhu lagi, tidak wajib wudhu lagi. Paham? Ibnu Katsir menjelaskan itu luar biasa panjang lebar. Saya bacakan salah satu hadisnya lah. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau 'inda kulli shalah. Dulu Nabi itu biasa wudu setiap mau salat. Falamma kana yaumal fathi tawaddaa wa masala khuffaihi wa shalla salawat bi wudu'in wahid. Ketika penaklukan Mekah, di tahun penaklukan Mekah, Rasul itu berwudu. Kemudian mengusap dua khufnya, dua sepatunya. Dan beliau sholat, beberapa sholat itu dengan satu wudu. Dengan satu wudu. Jadi beberapa sholat itu beliau hanya berwudu satu kali. Faqala lahu Umar berkata kepada beliau, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka fa'alta syai'an lam takun taf'aluhu." Anda melakukan sesuatu yang belum pernah Anda lakukan. Qala inni amdan fa'altuhu ya Umar. Saya sengaja melakukan itu, wahai Umar. Artinya begini kata para ulama itu, dulu memang ayat ini difahami apa adanya. Asal mau sholat itu wudu. Asal mau sholat itu wudu. Tapi ketika penaklukan Mekah, pas Fathu Makkah itu, Rasul tidak melakukan itu. Rasul itu wudu untuk beberapa sholat. Ya, di awal memang begitu. Ayat ini difahami apa adanya. Tapi setelah itu tidak. Asal belum batal, Rasul tidak wudu lagi. Kalau Rasul wudu itu berarti Rasul sudah batal. Berarti kalau ada orang sholat dengan wudu satu kali untuk beberapa sholat itu boleh asal belum batal. Jelas ya? Oke, itu salah satu hadis lah. Saya teruskan. Saya bacakan hadis yang lain. Ra'aitu Jabir, saya bacakan matanya aja ya, enggak usah saya bacakan an-annya tuh, nanti pusing jenengan. Saya kalau baca an-annya tidak cuma dengan saya pun pusing. Saya pun pusing ya. Tapi dulu Rama apal begitu. Ra'aitu Jabir ibn Abdullah yusalli salawat bi wudu'in wahid. Saya pernah melihat Jabir bin Abdullah salat beberapa salat itu dengan satu wudu. Fa idza bala aw ahdatsa tawaddaa wa masaha bi fadli turuhi al-khuffain. Kalau beliau kencing, buang air kecil atau beliau hadas, maka beliau berwudu kembali. Dan beliau mengusap dengan sisa airnya itu dua sepatunya. Fakultu, aku berkata, dikata rawinya,
Aba Abdillah, wahai Abu Abdillah, asyai'un tasna'uhu bi ra'yika? Apakah ini sesuatu yang kamu kerjakan dengan dasar logikamu itu? Qal bal ra'aitu an-nabiyya yasna'uhu. Tidak, aku melihat Nabi melakukan itu. Fa ana asna'uhu kama ra'aitu Rasulullah yasna'uhu. Saya melakukan apa yang dikerjakan Rasulullah. Wa kadza rawahu Ibnu Majah an Ismail ibnu Saubah. Ini kata beliau. Jadi begini, ini ada seorang tabi'in namanya Al-Fadl bin Al-Mubashir, melihat gurunya Jabir bin Abdillah. Tabi'in itu muridnya sahabat. Ya, tabi'in itu muridnya sahabat. Kalau muridnya tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ya, kalau muridnya tabi'ut tabi'in, udah selesai itu. Ya ulama-ulama termasuk ulama 4 itu ya. 4 mazhab itu kan generasi setelah tabi'ut tabi'in, kecuali Abu Hanifah. Abu Hanifah itu generasi tabi'in, bahkan konon kabarnya tabi'in, bukan tabi'ut tabi'in tapi tabi'in. Jadi Al-Fadl melihat gurunya Jabir bin Abdillah itu sholat beberapa kali hanya dengan satu wudhu. Kemudian dia bertanya, Anda melakukan sesuatu berdasarkan logika Anda atau Anda pernah lihat Rasul melakukan itu? Kata Jabir, saya pernah melihat Rasul melakukan itu. Artinya Fadl itu juga pernah punya pelajaran gitu loh. Kalau satu wudhu itu untuk satu sholat, ya, satu wudhu itu untuk satu sholat. Ternyata oleh Jabir tidak, Rasul itu melakukan wudhu satu kali untuk beberapa sholat. Ini bahasa sebagian ulama. Oh, berarti ayat ini memang di awal difahami tekstual, tapi kemudian dinasah hukumnya. Maka di awal itu setiap satu sholat itu satu wudhu, kemudian belakangan satu wudhu untuk beberapa sholat, yang penting belum batal. Paham ya? Yang kedua, ini pelajaran juga tentang mengusap khuf. Nanti di pelajaran fikih akan lebih detail. Sahabat-sahabat Nabi itu kalau dia memakai sepatu, khuf itu sepatu terbuat dari kulit, tidak tembus air, untuk menahan dingin atau untuk melakukan perjalanan jauh. Kalau mereka memakai sepatu itu dalam kondisi suci, artinya dia bersuci dulu baru pakai sepatu. Maka ketika wudhu tidak perlu dilepas sepatunya, cukup diusap. Diusapnya bagian atas saja. Kalau wudhu nggak perlu dilepas sepatunya, cukup diusap bagian atasnya. Meskipun dalam kondisi batal atau sedang berhadas. Umpamanya, jenengan habis wudhu terus memakai sepatu, terus selang beberapa saat jenengan buang air kecil atau buang air besar, tidak boleh dilepas sepatunya. Kalau nanti sepatunya dilepas ya nggak punya rukhsah itu. Asal masih pakai sepatu, dalam kondisi pakai sepatu itu, jenengan ketika wudhu boleh hanya mengusap bagian atasnya. Itu namanya syariat mengusap dua khuf. Dalam fikih begitu diajarkan. Yaitu kalau kita mungkin di rumah ya tidak terjadi lah. Tapi kalau kita perjalanan, sedang di bandara itu lepas sepatu kan repot itu, ya kan? Atau ya ada kegiatan di luar, outdoor begitu, atau tentara-tentara kita yang sedang bertugas, itu kan memudahkan, itu rukhsah. Tapi syaratnya sebelum sepatu dipakai Anda bersuci. Itu yang tadi dilakukan oleh Jabir, yang ditanyakan oleh muridnya tadi itu. Paham ya? Jadi sahabat Nabi itu, pahami Pak, sahabat Nabi itu ketika melakukan sesuatu, meskipun awalnya dianggap asing oleh muridnya, tapi mereka tidak menggunakan logika itu. Mendasarkan apa yang dilakukan itu kepada fiilnya Rasulullah, kepada contohnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sahabat Nabi. Makanya kita lihat kemudian agak janggal dari sahabat itu, asal hadis sahih itu tidak mungkin bertentangan dengan wahyu atau sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin. Nah, kita aja yang belum sampai ilmunya itu. Saya teruskan. Tidak perlu saya bacakan semua. Ya. Dan yang pertama, saya mau tanya jenengan, rukun wudhu itu ada berapa? Rukunnya wudhu ada berapa? 5 atau 6? Kalau 5 itu Pancasila. Rukun wudhu ada 6. Apa saja? Niat, basuh wajah, basuh tangan, mengusap kepala, basuh kaki. Yang keenam, tertib. Orang yang tidak jeli melihat ayat ini, yang tidak jeli, yang tidak cermat
gitu, dia tidak tamaun, tadaburnya nggak dalam, dia akan mengatakan ayat ini cuma berisi 4 rukun, yaitu membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh kaki. Itu karena kurang teliti membaca ayat ini. Kalau teliti, dia betul-betul dalam gitu tadaburnya, merenungkan ayat ini dengan mendalam, dia akan menemukan keenam-enamnya di ayat ini. Ya, keenam-enamnya. Yang pertama niat. Dari mana kesimpulan niat aja di dalam ayat ini itu? Dari kata idza qumtum ila shalah. Jika kalian hendak sholat, kehendak itu apa? Niat. Jadi terkandung di dalam ayat ini itu perintah niat itu. Maksudnya kalau kita mau wudu, ya harus ada niat, ada iradah, ada kehendak. Itu bahasa idza qumtum ila shalah. Maka ketika ada orang berwudu tidak berniat, wudunya tidak sah. Karena niat itu rukun. Rasulullah mengatakan innamal a'malu bin niyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguh amal itu tergantung niat. Dan orang akan mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya masing-masing. Berarti kalau orang melakukan satu amalan, wabil khusus ibadah yang mahdhah, tidak dia niati, maka tidak berpahala. Nah, cuma persoalannya kemudian para ulama itu berdebat seputar apa hukum melafadzkan niat itu. Ya Pak, kan ada saudara kita yang kalau mau berwudu itu dilafadzkan. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Pak Wiji coba diulangin. Apa? Enggak pernah pakai itu. Tapi niat. Nah, piye niatnya piye? Ya niat di dalam hati. Itu persoalan. Inti niat itu kan sebenarnya kehendak yang ada dalam hati. Asal kita ada keinginan untuk melakukan sesuatu, itu namanya kita sudah berniat. Maka kita jalan dari ruang tamu ke tempat wudhu, itu sudah dianggap niat. Karena ketika kita berangkat ke tempat wudhu, dalam hati sudah ada keinginan wudhu, itu sudah dianggap niat. Termasuk kalau kita dari rumah mau ke masjid, itu niatnya mesti sholat. Ya kalau niat sudah selesai. Cuma pertanyaan tadi saya sampaikan, apa hukum melafadzkan niat itu? Itu khilaf, Pak. Artinya begini loh, kalau ada orang melakukan itu, jenengan tidak usah celah. Emang ada ulama yang mengatakan melafadzkan niat itu mustahab, sunnah. Siapa beliau? Imam Nawawi, murid tertuanya Imam Syafi'i. Yang menulis Al-Azkar, yang menulis Al-Muhadzab, yang menulis Al-Majmu', yang menulis Arba'in Nawawi, yang menulis Riyadhus Shalihin. Jadi karangannya juga luar biasa. Beliau mengatakan melafadzkan niat itu sunnah. Untuk membantu hati agar ingat dengan niat, agar gak lalai hatinya itu. Maka dalam madzhab Syafi'i itu ketika orang membasuh wajah, itu dia mengatakan itu, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Ya saya hafal itu karena madzhab saya Syafi'i. Madzhab saya Syafi'i. Ya, kadang-kadang aja karena saya tinggal di Klaten yang banyak madzhabnya Hambali ya. Maka kalau sholat saya sengaja tidak baca basmalah dengan keras. Tapi asli saya madzhabnya Syafi'i. Saya aslinya madzhabnya Syafi'i. Kalau saya ngimami di tempat saya subuh kunut, Pak. Di sini aja saya terpaksa nggak kunut saya. Paksa nggak kunut. Saya kalau kunut di berontak Pak Wiji ya, komplain, nggak konsisten. Ya ulama ya begitu, mengajarkan kita nggak konsisten juga. Nggak konsistennya ulama itu ibadah. Beda dengan orang awam. Kalau orang awam nggak konsisten itu maksiat. Masalah itu. Jelas ya, jelas. Nah, jadi rukun yang pertama niat itu diambil kesimpulannya dari kalimat idza qumtum ilas. Nanti disebutkan oleh Ibnu Katsir. Saya tidak usah bacakan. Saya intisarikan aja. Saya udah baca 6 lembar setengah tadi ya, udah saya baca. Saya intisarikan. Jadi beliau mengatakan bahwa kalimat idza qumtum ilas shalah itu mengandung perintah untuk niat. Dan beliau kemudian sebutkan juga dalil hadis yang tadi saya bacakan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Beliau sebutkan di situ.
Satu, selesai ya. Yang kedua, faghsilu wujuhakum. Saya jelaskan dulu. Di sini nggak dijelaskan oleh beliau karena orang Arab tuh paham semua sudah. Kalimat faghsilu, basuhlah, itu orang Arab semua paham. Yang disebut dengan al-ghuslu, membasuh itu isalatul ma ilal a'dha. Apa itu maksudnya? Isalatul ma ilal a'dha. Mengalirkan air ke anggota wudu, itu membasuh. Maka syarat sahnya membasuh itu kalau air itu Anda alirkan ke wajah. Kalau kita basuh wajah, airnya mengalir. Berbeda dengan al-mashu, mengusap. Kalau mengusap itu Anda basahi tangan, Anda usapkan ke wajah. Nah kalau sampai kemudian wajah itu diusap, bukan dibasuh, maka wudunya nggak sah. Atau sebagiannya dibasuh, sebagiannya diusap, wudunya nggak sah. Maka sering saya ingatkan ibu-ibu itu kalau wudu, kerudungnya yang bagian sini ini dibuka. Jangan bagian sini aja dibasuh, terus ini diusap. Nanti wudunya nggak sah. Jadi dibuka. Agar bisa dibasuh semua. Batasan wajah itu dari sini, Pak. Mana bitis syar. Beliau juga sebutkan nanti batasan wajah itu haddul wajhi. Mana bitis syar sampai ke bawah dagu. Kemudian dari telinga sampai telinga. Bagian ini semua ini wajah. Paham, Pak? Bagian ini semua ini namanya wajah. Bagian yang kita muwajahah, berhadapan dengan orang. Tidak mungkin jenengan berhadapan dengan orang yang dipakai belakang sini. Di atas leher, selain wajah itu nanti masuknya kepala. Maka ketika jenengan disuruh mengusap kepala, kok yang jenengan usap tuh sini lagi, nggak sah wudu jenengan. Harus bagian yang lain selain wajah. Paham ya? Itu penjelasan dulu. Jadi pertama jenengan pahami membasuh itu mengalirkan air. Yang kedua definisi wajah itu dari tempat tumbuhnya rambut yang aglab, yang umumnya orang memiliki tempat tumbuh rambut itu di sini. Nanti kalau ada orang aslak, botak kepalanya, segini maunya, ini nggak ada rambutnya semua, ya tetap dari sini batasan wajahnya, bukan dari sini. Karena itu nggak normal, itu kondisi begitu kan jarang. Ya sekalipun nonong kan tetap di sini kan, batasan wajahnya itu. Jelas ya? Nah, itu mana bitis syar. Baru kemudian membasuh wajah itu adalah rukun kedua yang jenengan harus lakukan dengan baik. Tidak boleh sembrono. Jadi tidak boleh sekedar kita guyurkan begitu ya, tapi diratakan begitu. Guyurnya itu diratakan. Diratakan itu. Ketika basuhan pertama itu sudah terbasuh rata semua, terkena air, maka sah untuk pertama itu. Wajibnya sekali. Diulang 2 kali, 3 kali itu bagian sunnah. Jadi 2, 3 kali itu bagian sunnah. Yang keempat makruh. Kalau sampai jenengan mengulang sampai 4 kali, 5 kali itu makruh. Bahkan sebagian ulama mengatakan haram karena membuang-buang air. Yang kedua tidak mencontoh Rasulullah. Ya, boros itu. Ya, termasuk menggunakan air keran dengan full itu juga nggak bagus, makruh begitu. Ya meskipun air di sini melimpah, tapi tetap diupayakan yang kecil airnya. Karena sewaktu-waktu air itu bisa habis. Ya, ini membasuh wajah. Sudah 2 rukun ya. Yang ketiga, wa aidiyakum ilal marafiqi. Batasan tangan itu, ini saya jelaskan dulu, batasan tangan itu aslinya dari ujung jari sampai ke sini nih. Ini tangan. Aslinya. Semua ini tangan ini. Dari ujung jari sini sampai pangkalnya sini, sampai ketiak kita ini tangan. Nah, nanti kemudian tangan itu oleh Al-Qur'an, oleh para ulama itu dibeda-bedakan. Kalau potong tangan itu segini. Namanya potong tangan segini. Enggak segini. Enggak segini juga, segini. Padahal perintahnya sama, faqta'u aydiyahuma, potonglah kedua tangannya. Segini. Itu mencontoh melihat Rasulullah. Meskipun definisinya tangan itu tetap mengikuti Rasulullah.
Nah, berhubung di wudu ini ada kalimat ilal marafiki, sampai siku, maka yang dimaksud bukan sampai sini tapi sampai sini. Andai tidak ada kata ilal marafiki, maka sampai ke sini. Paham ya? Ini satu. Bagaimana membasuhnya? Apakah dari ujung jari dialirkan ke bawah atau dari atas ini dari siku ke ujung jari? Ini kalau madhab tekstual, saya ngelirik Pak Wiji ini. Maka dari ujung jari sini ke siku itu madhab tekstual. Ya benar juga boleh, karena kalimatnya ilal marafiki. Dan basuhlah tanganmu sampai siku. Kalau dikatakan sampai itu kan berarti awalnya dari sini, akhirnya dari ke sini. Awalnya dari sini, ujungnya ke sini. Karena bahasa sampai. Seperti kalau saya mengatakan, saya berjalan dari Masjid Al-Firdaus sampai Masjid Al-Huda. Awalnya di Al-Firdaus, akhirnya di Al-Huda. Itu madhab tekstual. Paham ya? Ini model pertama. Model kedua, kata ilah itu bukan lil goyah, bukan untuk menunjukkan akhir sesuatu, tapi lil ma'iyah. Dia untuk menunjukkan bersama. Kayak gini. Kalau madhab pertama tadi dari ujung jari sampai siku, sikunya nggak termasuk. Jadi siku tidak termasuk disuruh membasuh karena batas akhir. Kalau jenengan kemudian membasuh dari sini sampai siku jenengan basuh, itu jenengan menggabungkan dua pendapat. Madhab tekstual tadi sama madhab yang kedua. Madhab yang mengatakan bahwa ilah itu maknanya ma'a. Basuhlah kedua tanganmu bersama siku. Paham? Jadi ilah di situ maknanya ma'a, ma'al marafiki. Basuhlah tanganmu bersama siku-sikunya. Berarti siku wajib dibasuh. Menurut madhab kedua itu kalau siku tidak dibasuh tidak sah wudunya. Karena ilah itu maknanya ma'a. Itu kan aneh kan? Satu kata diperdebatkan oleh para ulama. Makanya ketika kita belajar fikih itu mesti ada perbedaan pendapat. Maka biasakan kalau kita ngaji fikih seperti ini itu biasakan untuk siap-siap berbeda pendapat. Dan yang kedua siap-siap mumet. Coba nanti keluar dari masjid setelah kajian ini saya tanya, mesti lali kabeh mesti. Paling nyantol sisi loro paling. Nggih, Pak Edi. Iki sak dikarepe ustaz ya opo, paling bingung juga. Nanti saya ulang lah habis sisa ya, nanti saya ulang. Ini karena bagian pelajaran yang memang harus dalam, harus detail. Nanti kalau nggak gitu jenengan awam terus. Ya, jenengan awam terus. Sehingga nanti tidak ada lagi orang bertanya, Ustadz minta tolong praktekkan wudhu ala Rasulullah itu. Tidak lagi, ini udah saya penuhi janji saya ini. Saya menjelaskan mengikuti hadis-hadis Rasulullah. Paham ya? Saya kira begitu, nanti kita lanjutkan setelah salat Isya. Allahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan kajian kita. Tadi sampai membasuh tangan ya. Wa aydiyakum ilal marafiqi, dan basuhlah tangan tangan kalian sampai siku. Tadi saya sampaikan definisi tangan itu dari ujung jari sampai ke pangkal ya. Dari ujung jari sampai ke pangkal. Itu definisi tangan. Tapi berhubung ayat ini memberikan batasan ilal marafiqi sampai ke siku, maka yang diperintahkan untuk dibasuh ketika kita wudhu itu dari ujung jari sampai siku saja. Adapun kata ilah di kalimat ilal marafiki itu diperselisihkan maknanya. Apakah ilah itu lil ghoyah, untuk menunjukkan ujung sesuatu, batas akhir sesuatu, ataukah menunjukkan ma'iyah, ya, kebersamaan sesuatu. Kalau difahami dengan makna pertama, maka siku itu tidak wajib dibasuh. Karena dia batas akhir. Dia tidak ikut dibasuh. Yang kedua, kalau difahami dia lil ghoyah, untuk batas akhir sesuatu, maka cara membasuhnya itu dimulai dari ujung jari
terakhirnya di siku. Tapi kalau difahami dengan makna kedua, ila itu maknanya ma'a. Yang pertama, siku itu termasuk yang dibasuh. Yang kedua, cara membasuhnya terserah. Yang penting ujung jari sampai siku, dan siku termasuk dibasuh itu semua terkena air. Terserah caranya, apakah dari ujung jari airnya mengalir ke sini, ataukah dari sini, dari siku mengalir ke ujung jari, terserah. Dan ini pendapat yang kedua ini ternyata lebih populer, karena wudhu kita rata-rata begitu kan, bebas kan, yang penting semua terbasuh. Ya, semua terbasuh, yang penting semua terbasuh. Maka makin global satu perintah itu makin enak sebenarnya. Tapi kalau makin dirinci jadi kan makin susah. Paham? Ini membasuh tangan. Selesai ya. Dan termasuk juga diperintahkan atau dianjurkan untuk mengulang 3 kali. Ini mengulangnya pun gak ada penjelasan. Apakah kanan 3 kali, baru kiri 3 kali, ataukah kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Tidak ada perintahnya. Yang penting tawaddu'a Rasulullah salasan itu. Rasul itu biasa berwudu diulang 3 kali 3 kali. Tidak ada keterangannya itu apakah kanan kanan kanan, kiri kiri kiri, atau kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Yang penting kanan dulu itu saja. Ya kan enak itu kan begitu. Ya, sehingga nggak perlu kita meributkan itu. Yang benar itu kanan 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 baru kiri 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 ya itu. Tidak harus begitu. Paham ya? Saya teruskan. Wamsahu, dan usaplah biru'usikum, kepala kalian. Mengusap tadi definisinya adalah membasahi tangan, telapak tangan dibasahi, kemudian diusapkan atau disapukan ke tempat yang kita diperintahkan mengusap. Ya, tadi kepala itu selain wajah. Ini kan wajah ini ya. Nah, bagian selain wajah itu kepala. Yang diperintahkan mengusap itu kepala, bukan rambut. Bukan rambut. Maksudnya begini, kalau ada orang punya rambut panjang, ibu-ibu umpamanya ya, rambutnya 3 meter. Umpamanya itu. Kemudian yang diusap ujung rambutnya, wudunya tidak sah. Karena ujung rambutnya itu bukan kepala. Itu rambut namanya. Tapi kalau yang diusap itu adalah rambut yang nempel di kepala persis, di bagian kepala itu, maka sah wudunya. Paham ya? Karena yang diperintahkan itu mengusap kepala, yang diperintahkan itu kepala, bukan rambut kan. Itu satu. Yang kedua, ada orang yang tidak diberikan Allah rambut, botak, gundul itu, tidak ada rambutnya sama sekali. Maka tetap dia diperintahkan mengusap. Dia mengusap bagian kepalanya, tidak harus ada rambut. Ini yang pertama ini definisi mengusap ya. Nah, kemudian yang berikutnya, kalimat biru'usikum itu baknya itu ziyadah. Bahasa ulama nahwu itu bak liziyadah, itu bak uziyadah, bak tambahan. Karena kalimat yang umum, yang lumrah dalam bahasa Arab itu, kata masaha yamsahu itu tidak perlu ada tambahan huruf. Langsung masaha Umaru as-saburah. Umar menghapus atau mengusap papan tulis. Itu tidak ada tambahan bis saburah. Kalimatnya langsung Umar menghapus papan tulis. Kenapa ada tambahan di sini? Ya, pada menimbulkan perbedaan di situ. Dalam mazhab Syafi'i, kata bi itu menunjukkan sebagian. Itu mazhab Syafi'i saya jelaskan. Berarti yang disuruh diusap itu bukan seluruh kepala, yang disuruh diusap itu sebagian kepala. Bi-nya itu litab'id, untuk menunjukkan sebagian. Maka dalam mazhab Syafi'i itu asal ada bagian kepala yang diusap air, mau gini, saya basahi tangan kemudian saya usapkan begini, itu sudah sah wudunya. Ini kita bicara sah loh ya, bukan afdoliyah loh. Kita bicara sah, bukan afdoliyah, bukan keutamaan. Paham? Itu dalilnya. Karena kata bi itu tambahan yang untuk menunjukkan sebagian.
Yang kedua, Rasulullah juga pernah mencontohkan tidak mengusap seluruh kepala. Rasul itu pernah ketika pakai imamah, imamahnya tidak dilepas, cuma diangkat dikit begini, terus tangannya dimasukkan gini. Gitu. Ya. Sehingga mengusap kepala itu dalam mazhab Syafi'i tidak wajib semuanya. Sebagian sudah sah. Yang ketiga pakai dalil logika, pakai dalil akal. Ini dalil akli. Kalau saya mengatakan mamanya ya, Umar memukul kepala Zaid. Apakah seluruh bagian kepalanya yang dipukul atau sebagiannya? Sebagian. Dipukul pakai rotan mamanya. Pastikan sebagian saja itu. Tapi tetap dikatakan kepala. Artinya penyebutan kepala itu tidak harus difahami keseluruhannya. Ya. Dia bisa menunjukkan sebagian. Seperti contoh kasus tadi, Umar memukul kepala Zaid. Meskipun disebutkan kepala, itu maksudnya bukan semuanya, sebagian kepalanya. Logikanya kan begitu. Maka dalam mazhab Syafi'i mengusap sebagian kepala itu sudah sah. Dalam pendapat Abu Hanifah, 1/4 kepala itu wajibnya, nggak harus semuanya. Mazhab Abu Hanifah juga mengatakan begitu, tidak wajib semuanya. 1/4 kepala minimal kata beliau. Artinya tidak ada kesepakatan di situ. Cuma dalam mazhab Hambali, ulama-ulama mazhab Hambali mengatakan mengusap kepala itu wajibnya semuanya, sebagian besarnya. Sebagian besar kepala. Karena berdasarkan hadis Rasulullah, Sayyidina Utsman menceritakan wudunya Rasulullah, disebutkan juga di dalam kitab ini. Beliau ketika pas mengusap kepala itu, beliau mencontohkan, ini saya contohkan ya. Tangannya dibasahi, dua-duanya dibasahi. Ya habis tadi kan basuh tangan tadi. Kemudian diletakkan ini tangannya begini di depan begini, bagian kepala depan ini, terus diputar ke belakang. Begini sampai belakang sini, terus dikembalikan lagi ke depan. Nah, ini salah satu contoh yang dipraktekkan Rasulullah ketika beliau mengusap kepala. Itu yang menjadi dasar mazhab Hambali. Sehingga ulama-ulama mazhab Hambali itu umumnya ketika wudhu seperti itu. Tapi tidak perlu kemudian jenengan kemudian mengatakan yang benar itu yang begitu, nggak perlu. Yang tidak begitu nggak benar, itu salah. Ya, karena memang dalam masalah ini ada perbedaan pendapat. Semuanya benar karena berdasarkan hadis yang sahih, berdasarkan dalil, bahkan juga berdasarkan ayat ini. Interpretasinya aja yang berbeda. Paham? Rasulullah juga pernah ketika memakai imamah, memakai udeng-udeng, kalau bahasa kita udeng-udeng tahu ya, yang dipakai seperti agim itu tidak dilepas sama sekali, tangannya juga tidak dimasukkan ke bagian bawah imamah, tapi diusapkan bagian atas imamah. Itu artinya kalau kita pakai peci seperti itu ya, kayak Mas Abbas itu, pecinya nggak dilepas, kayak Pak Mukhlis itu, terus diusap bagian atas pecinya gitu, kopiahnya, itu sudah sah. Kalau ini kan nggak boleh kena air, songkok nasional. Kena air rusak nanti. Ya. Tapi kalau peci yang kain begitu kan boleh diusap dengan tangan yang basah. Jadi tidak harus dilepas. Dan itu pun pernah dicontohkan Rasulullah. Nah, makin banyak kita ketahui perbedaan pendapat itu makin enak kita. Nah, jelas ya. Itu pentingnya kita baca banyak dalil. Sehingga kapan kita memakai pendapat ini, kapan tidak. Boleh itu dipilih salah satu. Ibu-ibu umpamanya kalau lepas jibat secara keseluruhan di toilet atau di tempat wudhu yang terbuka kan saru, maka tidak harus seluruh bagian jilbabnya dilepas. Ya, bagian yang depan saja agar kepala ini wajahnya kena air. Tapi bagian atas nggak usah dilepas, cukup diusap dengan tangan yang basah. Ketika mengusap kepala sudah sah. Itu solusi, ya, agar tidak dilepas total gitu. Nah, ini bagian mengusap kepala. Kemudian, apakah sekali atau 2 kali? Ini juga diperselisihkan. Disebutkan banyak sekali dalil bahwa mengusap kepala itu 1 kali. Itu pendapat mayoritas ulama. Mazhab Hanafi, Maliki, Hambali.
Yang berbeda itu madzhab Syafi'i sendiri. Madzhab Syafi'i mengatakan mengusap kepala itu 3 kali seperti yang lain. Dasarnya hadis yang tadi saya bacakan, tawaddu'a Rasulullah salasan. Rasul itu kalau wudu 3 kali. Ketika disebutkan Rasul itu kalau wudu 3 kali itu berarti termasuk ketika mengusap kepala. Ya. Yang mengusap 1 kali dia memiliki dasar. Hadis Sayyidina Utsman disebutkan juga begitu, 1 kali belum mengusap kepala. Tapi ada juga hadis yang menyebutkan tawaddu'a Rasulullah salasan. Rasul itu ketika wudunya 3 kali. Maksudnya semua anggota tubuhnya itu diusap atau diulang 3 kali. Dan itu hadisnya sahih, kuat hadisnya. Maka dalam persoalan mengusap kepala itu apakah 1 kali, 2 kali itu juga fleksibel aja. Meskipun saya madzhab Syafi'i, ya, kadang saya mengusapnya 1 kali. Kadang 3 kali. Kadang hampir semua saya usap, kadang juga sebagian. Enak aja. Aslinya madzhab Syafi'i enggak begitu. Aslinya madzhab Syafi'i itu ya diusapnya sebagian, kemudian mengusapnya 3 kali. Itu asli madzhab Syafi'i. Berarti saya itu Syafi'i palsu. Ya. Ya tadi dianggap mencela-mencela ya. Enggak konsisten gitu. Ya konsisten itu bahasa lain daripada luwes. Ya. Orang yang berpikiran negatif mengatakan tidak konsisten. Tapi orang yang berpikiran positif mengatakan luwes. Ya, kan tergantung pikirannya itu negatif atau positif. Acur-acur. Jelas ya. Sepian gue kalah gue karena aku ya. Karena bakal menang. Saya teruskan. Itu mengusap kepala. Jelas ya. Saya ingin menyampaikan ke jenengan, wudu jenengan selama ini itu sudah benar. Tidak usah khawatir, wudu jenengan itu sudah benar. Wudu jenengan sudah benar, sholat jenengan sudah benar. Ini kan namanya kan ngaji, mendasari yang sudah kita lakukan yang sudah benar itu dengan tambahan ilmu pengetahuan. Agar makin mantap, oh ternyata wuduku wis benar. Maka ketika jenengan ngaji itu jangan membaca kitab kesalahan-kesalahan wudu yang dilakukan. Oh ngaji golek salah wong iki. Engko maca buku pas salat juga kesalahan-kesalahan dalam salat. Wong kok senenge golek salah wong piye, Mbok? Ngaji ku sik bener wis bener sampean wis bener. Wudunya sah, salatnya sah, insyaallah dapat pahala. Saya sarankan jangan baca kitab-kitab kayak gitu ya. Kesalahan-kesalahan dalam melakukan wudu. Enggak usah diwaca kitab wis. Wis katam. Pantes jenengan aku itu. Salah kowe Kang, wis salah Kang, wis. Padahal salah yang dimaksud dalam kitab itu sebenarnya yang tidak sependapat dengan dia. Menurut dia itu salah. Lu itu justru ilmunya cetek. Itu dangkal ilmunya. Maka kitab begitu yang saya baca enggak tahu ini. Saya lihat di toko buku itu orang tak tuku wis. Nggak layak ini bagi orang alim, nggak layak. Itu bagi orang awam layak. Paham ya? Kesalahan-kesalahan dalam sholat. Saya membaca buku itu, saya lihat di toko buku itu. Ini kok ngomong golek salah uang biasa. Ya, mungkin tujuannya kan untuk mengkoreksi. Tapi setelah saya telah ternyata nggak salah. Cuma beda pendapat. Ini ramai di media sosial, ada meme itu. Sejak usia berapa Anda tahu kalau mengusap kepala itu cuma 1 kali? Ya, itu kan ngawur itu. Diambilkan dari kajiannya Ustadz Fulan yang viral di YouTube itu. Ya Allah, itu yang buat meme ya geblek, ustadznya ya geblek. Tidak usah begitu. Karena mengusap kepala itu 2 pendapat. Ada yang 1 kali, ada yang 3 kali. Dasarnya sama-sama kuat. Dasarnya sama-sama kuat. Sama-sama benernya. Tenang aja lah. Wae ngaji karo aku bener kabeh. Santai. Ora was-was dengan wae ngaji karo aku ora was-was. Ya. Enak. Ya. Paham ya Kang ya? Saya teruskan. Tadi sampai jam 12 ya katanya. Butuh rampung, agak rampung jenengan kepikiran gak satu rumah.
Wis tak waca kabeh, tenang ae. Tak pilih-pilih ke sik gampang. Saya teruskan. Wa arjulakum ilal ka'bain. Ini rukun yang kelima. Kata wa arjulakum itu menurut qiraah yang masyhurah, yang populer, lamnya itu di fathah. Mansub. Wa arjulakum. Tapi ada qiraah yang dipakai pedoman oleh mazhab Syiah, itu bacaannya wa arjulikum. Wa arjulikum. Bukan wa arjulakum. Jadi lamnya bukan di fathah tapi di kasrah. Karena mengatafkannya, menyambungkannya berbeda. Kalau dibaca wa arjulakum itu kembalinya kepada fagsilu wujuhakum. Berarti kaki itu wajib dibasuh. Tapi kalau dibaca wa arjulikum kembalinya wamsahu biruusikum. Berarti kaki itu diusap. Maka mazhab Syiah itu kalau wudu kakinya diusap, tidak dibasuh. Meskipun tidak pakai khuf, meskipun tidak pakai sepatu, wudunya orang Syiah itu kakinya diusap. Maka salah satu cara kata para ulama itu untuk mengetahui orang itu Syiah atau tidak, entah ini wudune. Entah ini wudune. Engko nak wudune sikile diusap, iku Syiah. Itu tanda-tanda Syiah. Begitu. Dan itu dianggap orang Syiah itu pendapat yang paling kuat, padahal itu pendapat paling lemah. Pendapat paling lemah. Seperti nikah mut'ah itu, kata orang Syiah, nikah mut'ah itu dalilnya kuat. Ya kuat kalau cuma satu dalil sebelum dilarang oleh Rasul. Hadisnya sahih. Cuma hadis sahih saja itu nggak cukup. Hadis ini masih berlaku enggak? Itu yang orang awam nggak tahu. Ini hadisnya kan sahih, iya itu benar hadisnya sahih, tapi mansuh, dihapus hukumnya sudah. Hadis sahih yang berikutnya menghapus itu. Maka jangan dikit-dikit, ini kan hadisnya sahih. Hadis sahih saja itu belum selesai. Hadis itu masih berlaku ndak itu. Dia dihapus, dinasah atau ndak? Dia mansuh atau ndak? Jadi telaahnya harus sampai ke situ. Ya, kalau orang nggak ngaji ya pokoknya hadis sahih dianggapnya sudah bisa diamalkan. Enggak begitu. Paham? Nah, saya ulang ya. Jadi mazhabnya Syiah itu membaca wa arjulikum, bukan wa arjulakum. Sehingga dalam mazhab Syiah kaki itu tidak dibasuh tapi diusap. Mereka juga mendasarkan pada hadis Sayyidina Ali. Disebutkan juga di sini. Sayyidina Ali itu kalau wudu beliau itu kakinya diusap. Sayyidina Ali. Kata orang Syiah itu imam kami Sayyidina Ali itu, kalau orang Syiah kan mengatakan karramallahu wajhah, bukan radhiyallahu anhu, dibedakan sendiri itu. Karramallahu wajhah. Itu kalau wudu kakinya nggak dibasuh tapi diusap. Tapi mereka nggak baca selesai hadis itu. Dalam keterangan hadis itu Sayyidina Ali mengatakan ini wudu bagi orang yang tidak batal. Jadi Sayyidina Ali kalau wudu nggak batal itu kakinya nggak dibasuh, diusap. Tapi kalau wudunya karena batal maka dibasuh kakinya. Orang Syiah sengaja tidak membaca tuntas hadis itu, diambil sepotong-sepotong karena ada maunya yang sesuai selera mereka. Maka mut'ah tadi juga begitu, nikah mut'ah tahu ya? Nikah kontrak apa? Nikah kontrak. Telung sasi, patang sasi. Kataannya harus minat gitu. Nah? Hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Tapi mansuh. Makanya jangan gemar mengatakan hadisnya kan sahih, itu wong goblok. Nak gur pegangan dengan hadis yang sahih itu tandanya goblok. Karena hadis sahih itu kadang ada yang mansuh, yang dihapus hukumnya. Paham? Ngerti. Ayat juga begitu. Ini kan dalil Quran. Iya itu tapi mansuh itu dihapus hukumnya. Maka ngaji itu yang tuntas. Lho lagi sak lembar kemelinti. Ngaji lagi selembar kemelinti. Aku saya khatam pirang-pirang kitab ya santai. Paham ya? Itu orang Syiah. Saya contohkan tadi. Orang Syiah itu kan membaca nikah mut'ah itu baca hadis yang sesuai selera mereka. Mereka mengatakan ini kan hadisnya sahih. Rasul membolehkan nikah mut'ah. Iya betul, tapi dinasa oleh Rasul ketika Khaybar.
Ketika perang Khaybar, Rasul melarang itu dan beliau katakan selamanya dilarang. Nah, itu yang dipegang teguh oleh Ahlussunnah. Ahlussunnah itu membaca tarikh tasyri', historis syariat itu, dan mereka tahu ini ucapan Rasul ini menghapus hukum sebelumnya. Maka yang dijadikan pegangan ya hadis yang terakhir. Itu seperti revisi undang-undang lah. Di amandemen. Nah, paham Pak ya? Setelah di amandemen itu yang berlaku yang kemarin atau yang sekarang? Yang sekarang itu kalau orang pinter Pak. Tapi kalau orang goblok ya dia akan mengikuti seleranya sendiri. Yang penting ada hadisnya dan sahih hadisnya. Maka tadi saya sampaikan, ngaji hadis itu bukan level jenengan. Mesta melu aku wae. Tenan. Wong jenengan ngaji hadis ya Allah kemplindi ora tawaduk blas. Bener. Orang awam ngaji hadis langsung itu teksnya Pak ya, ngaji ayat langsung itu tandanya orang awam yang sombong, yang kemplindi. Nggak tawaduk itu. Ya karena dia nggak membaca itu kan. Ini hadis ini masih diberlakukan atau enggak? Masih berlaku atau enggak? Kan dia nggak tahu itu. Tahunya dari mana kita? Ya mau coba kitab nih Pak. Ya mau coba kitab. Nak ke rumah saya nanti lah. Ya, nanti yang di lemari saya itu jenengan baca. Nah, jenengan sudah baca semua yang di lemari saya, jenengan boleh nanti ngajar ngaji seperti ini. Kalau belum ya jangan. Ya terjemahannya lebih palsu lagi. Ya, jelas gitu. Ya. Saya ini banyak ustaz-ustaz terjemah tapi kemplindi wes insyaallah. Oke, saya teruskan. Itu wa arjulakum. Ya, wa arjulakum. Kalau dibaca wa arjulakum maka kaki itu dibasuh, bukan diusap. Tapi kalau dibaca wa arjulikum kaki itu diusap. Pendapat mayoritas ulama mengatakan kaki itu dibasuh, bukan diusap. Sementara mazhab Syiah mengatakan kaki itu diusap, bukan dibasuh. Ya. Tapi semua ulama sepakat kalau orang memakai sepatu kakinya diusap atau sepatunya diusap. Itu semua sepakat. Ya, seperti yang tadi saya jelaskan. Kemudian ilal ka'bain, sampai mata kaki. Kata ila ini persis sama dengan yang tadi, ilal marafiki. Tidak perlu saya ulang. Ada lil ghoyah, ada lil ma'iyah. Untuk menunjukkan batas akhir atau kebersamaan. Kalau menunjukkan batas akhir berarti mata kaki nggak termasuk dibasuh. Ya. Tapi kalau menunjukkan kebersamaan berarti mata kaki termasuk dibasuh. Nah, terlepas dari itu semua kalau kita wudhu kata para ulama itu di antara sunnahnya itu Anda melebihkan. Makanya disuruh membasuh sampai siku. Siku dibasuh dilebihkan lagi sedikit ke atas. Kaki dibasuh melebihkan di atas mata kaki sampai setengah betis. Dianjurkan, diperintahkan begitu. Karena Rasul mengatakan dalam sebuah hadis itu, nanti di hari kiamat itu manusia dikumpulkan dalam kondisi hurran muhajjalin. Orang-orang yang berwudu itu akan tampak dari bekas wudunya, bersinar. Maka barang siapa bisa memperpanjang atau memperlebar bekas-bekas wudunya itu hendaklah dia lakukan. Maka disuruh wudu itu isbaghul wudu, sempurna dilebihkan lagi, sempurna dilebihkan lagi gitu. Agar nanti ketika di hari kiamat anggota tubuh kita yang terbasuh terkena air wudu itu nanti memancarkan cahaya semua. Seperti yang sudah saya sampaikan di Masjid Al-Huda beberapa waktu yang lalu di kajian kitab Riyadhus Shalihin. Nah begitu. Ini rukun yang kelima. Yang keenam, rukunnya tartib. Dari mana kesimpulannya itu? Kesimpulan tartib itu diambilkan yang pertama dari perintah fagsilu. Pertama kali Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk membasuh wajah. Kemudian disebutkan wa itu menunjukkan setelah ini, setelah ini, setelah ini. Itu sama ketika Allah mengatakan innas safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa. Orang sa'i itu dimulai dari Safa. Kemudian akhirnya di Marwah.
Kenapa? Karena ayat itu menyebutkan inna sofa dulu baru marwah. Makanya Rasul mengatakan ibda'u bima bada Allahu bihi. Mulailah dengan yang Allah mulai. Maka kalau kita pas naik ke punggung bukit sofa itu kita diperintahkan untuk membaca abda'u bima bada Allahu bihi. Saya memulai sa'i ini dengan apa yang diperintahkan Allah untuk dimulai dari sofa dulu. Itu sama itu seperti ini. Maka dalil tartib itu diambilkan dari ayat ini sendiri. Maka muncullah kemudian rukun yang keenam yaitu tertib, urut maksudnya itu. Maka mayoritas ulama selain Abu Hanifah mengatakan kalau orang wudunya tidak tertib maka tidak sah. Ya, selain Abu Hanifah. Kalau dalam madzhab Abu Hanifah boleh tidak urut. Orang wudu pertama basuh kaki dulu boleh. Yang penting empat-empatnya itu terbasuh dan tersapu. Dalam madzhab Abu Hanifah. Nah, ada perbedaan lagi di situ. Maka kalau ada orang wudu nggak urut begitu, jadikan husnudzon aja. Itu biasanya madzhab Abu Hanifah. Jangan langsung dihukumi wudu kok ngono, rasah gue ya. Itu pendapat Abu Hanifah. Jangan disepelekan, Abu Hanifah itu ulama besar, gurunya Imam Syafi'i, gurunya Imam Malik, guru besar. Maka pendapat seperti itu juga punya dasar, ya. Tapi kita yang umum saja lah, yang sudah berlaku di tengah masyarakat. Orang usah ngane-nganei, ngane-nganei malah dosa gitu kan. Nah, ini tertib ya, ini tertib. Ini yang disebut dengan rukun. Nanti sunnahnya banyak sekali itu, ada 17 atau berapa itu. Ya, saya sebutkan secara sekilas lah. Di antara sunnah wudhu itu yang pertama baca basmalah. Jangan baca bismillahirrahmanirrahim sebelum wudhu. Kemudian mencuci kedua tangan. Terutama ketika bangun tidur malam. Terutama kalau wudhunya itu dengan cara diciduk, bukan dialirkan airnya. Itu cuci tangan ini bahkan mendekati wajib. Mencuci kedua tangan sebelum menciduk air wudhu itu dianggap wajib. Karena Rasul mengatakan fa inna ahadakum la yadri aina badat yadu. Karena kalian tidak tahu di mana tangan kalian pada waktu malam itu. Gerayang kemana saja itu. Jangan-jangan memegang najis itu. Maka disuruh dicuci dulu, dibasuh dulu, baru dipakai berwudu. Itu termasuk sunnah. Kemudian di antara sunnahnya juga selain baca basmalah, mencuci tangan, berkumur. Tadi kan tidak disebutkan. Pokoknya yang tidak ada di dalam keterangan ayat ini dia masuknya ke dalam sunnah. Ya berkumur 3 kali juga berkumur itu. Berkumur itu memasukkan air ke mulut, kemudian digerak-gerakkan untuk membersihkan sisa-sisa makanan, membersihkan bau-bau mulut, dikeluarkan lagi. Nggak boleh ditelan ya. Mengeluarkannya pun pakai teknik, pakai cara yang diajarkan Rasulullah. Tidak ke depan, tidak ke kiri, tidak ke kanan, tapi ke kiri ya, tidak ke atas. Jadi membuangnya ke kiri. Tapi juga perhatikan, ke kirinya ke bawah, bukan ke samping, lurus. Ya, dengan niatan juga meludahi setan, gitu loh. Ya ada niatannya juga itu nggak bisa. Memang setan di sebelah kiri kita, jelas itu. Nah, itu berkumur. Kemudian istinsyak itu menghirup air ke hidung, gitu. Kemudian ditahan di sini, ya. Ketika mengambilnya dengan tangan kanan, membuangnya dengan tangan kiri. Pun ke kiri membuangnya, disemprotkan ke kiri. Ya, ditahan di sini, kemudian disemprotkan 3 kali juga. Nah, kalau nggak terbiasa jangan, nanti pusing. Ya wahai juga. Tujuannya membersihkan nih, yang ada di hidung nih, kuman-kuman, kotoran itu dibersihkan. Virus corona, gitu pak ya. Nah. Kemudian setelah itu, ya tadi saya ulang ya. Mengawali dengan yang kanan, baru yang kiri, termasuk sunnah. Kemudian mengulang 3 kali, ini termasuk sunnah. Kemudian mengusap telinga, tadi gak disebutkan kan, mengusap telinga. Itu termasuk sunnah, bukan wajib. Mengusap telinga itu termasuk sunnah. Dimasukkan jari telunjuknya ke dalam bagian telinga ini, kemudian jempolnya dijepitkan, kemudian ditarik ke atas. Ya. Diputar. Nanti kalau ingin lebih bersih, ya pakai jari kecil ini dipakai untuk membersihkan ini daki-daki ini kan.
Begitu. Boleh 1 kali, boleh 3 kali seperti mengusap kepala. Jelas? Nah, kemudian setelah itu selesai semua, kita diperintahkan untuk berdoa. Doanya baca 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ditambahi juga boleh seperti yang kemarin saya ajarkan tuh. Ada keterangan tambahan dalam riwayat Imam Tirmidzi, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Kemudian dianjurkan salat sunnah li syukril wudu 2 rakaat. Salat sunnah syukril wudu 2 rakaat. Nah, kalau kita melakukan hal seperti itu, dakhalal jannah. Kita dijamin masuk surga itu. Begitu gampang aja. Jangan dipersulit. Masuk surga itu gampang. Pokoknya itu ada lakukan ittiba'an li Rasulillah, mengikuti Rasul masuk surga. Diampuni dosa-dosanya. Nah, kurang lebih begitu ya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Baik, para jamaah sekalian, di kesempatan malam hari ini telah kita ikuti untuk pemaparan sesi yang kedua yang tadi telah disampaikan oleh Ustaz Suhari. Terus selanjutnya kita masuk pada sesi interaktif tanya jawab. Monggo dari jamaah yang ada di masjid ini yang bila ingin mengajukan pertanyaan kami persilakan. Silakan, ada tanya. Silakan. Pak, Pak Lugiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang belum pernah saya lakukan untuk mengusap sepatu itu dalam rangka apa, pada saat apakah tidak bisa dilepas sepatunya itu? Ya. Salam. Syariat itu selamanya syariat, harus kita jaga. Makanya perlu tadi saya jelaskan itu, saya ceritakan ke jenengan agar syariat ini tidak mahjur, tidak ditinggalkan atau dilupakan oleh umat. Itu yang disebut oleh para ulama dengan mashul khufain, mengusap 2 khuf. Tujuannya apa? Tujuannya mempermudah urusan. Maka itu masuk rukhsah. Rukhsah itu keringanan. Umpamanya, kita dalam perjalanan jauh tidak sewaktu-waktu bisa melepas sepatu, atau repot kalau kita melepas sepatu berkali-kali, itu repot. Umpamanya ya, kita di bandara itu mau masuk kamar mandi lepas sepatu, ya repot kan? Repot, pakai aja. Apalagi kamar mandi kan kotor kan? Kalau kita lepas ya nanti kena najis malah. Pakai aja sepatunya. Asal kita sebelum pakai sepatu itu wudu terlebih dahulu dalam kondisi kita suci, hadas besar, hadas kecil, maka nanti ketika kita wudu kembali setelah kita batal itu, kita cuma diperintahkan mengusap bagian atas. Bukan bagian bawahnya, tapi bagian atas. Itu pun bagian depannya saja, tidak harus bagian belakang sepatunya itu. Bagian depan saja diusap 1 kali. Itu syariat. Tujuannya memberikan kemudahan kepada kita. Termasuk di negara-negara 4 musim, Pak, yang dingin sekarang minus di Korea itu. Itu biasanya kalau di dalam rumah ada sepatu kulit. Saya juga punya di rumah itu. Sepatu kulit kalau dipakai itu hangatnya luar biasa. Bahkan kalau kita dipakai di negara yang tropis begini, panas di kaki itu. Hangat itu. Itu biasanya orang-orang Korea, teman-teman yang di Korea lah, yang muslim itu, biasanya kalau wudu nggak dilepas. Wudu nggak dilepas. Ya diusap bagian atasnya saja. Tapi syaratnya tadi ya, dipakai dalam kondisi suci. Dipakai dalam kondisi suci. Paham? Sepatunya juga sepatu tidak tembus air. Kemudian tidak dilepas. Jadi tidak dilepas. Kalau dilepas, rukhsah itu hilang. Kesempatan itu hilang. Yang mukim diberikan kesempatan 1 hari 1 malam, yang bepergian jauh 3 hari 3 malam. Itu rukhsah. Ya, kalau tentara yang begitu kan mengenakan itu. Tentara kalau dikit-dikit cepat sepatu, apalagi pakai tali gitu kan, repot, bisa ketembak musuh itu. Ya kan? Ya, kecuali yang tentara yang di kantor, mah nggak kemana-mana ya. Tapi kalau tentara di lapangan kan, keluar masuk hutan, itu memudahkan, itu rukhsah. Itu rukhsah. Ya nanti sholatnya juga dalam kondisi pakai sepatu begitu. Bagaimana kalau di bagian bawahnya ada najis? Cukup dikesetkan di tanah, itu sudah suci. Cukup dikesetkan di tanah. Jadi meskipun najis itu, ya kadang-kadang masih ada yang nempel sedikit, tapi itu dimaaf.
Itu dikasetkan ke tanah atau ke pasir. Itu sudah dianggap suci. Begitu. Maka Sayyidina Ali mengatakan laukana dinu birra'yi lakana asfalal khufi aula bil mashi. Kalau agama itu semuanya ada logika, maka logikanya ketika mengusap khuf itu yang diusap bagian bawah. Karena yang kotor itu bagian bawah. Maka agama itu jangan dilogika semuanya. Ada bagian-bagian tertentu yang tidak bisa kita logika karena itu syariat. Tapi syariat seperti ini ya tetap wajib dijelaskan, Pak. Jenengan make atau tidak, itu jenengan tetap harus jaga keilmuannya. Sama seperti kalau musim hujan begini, jenengan diperbolehkan untuk jamak karena hujan. Itu jenengan wajib menjaga. Karena kalau jenengan tidak menjaga syariat itu, nanti anak keturunan kita tidak kenal syariat itu. Jangankan anak keturunan kita lah, kita sekarang mengatakan asing gitu. Sholat maghrib dijamak karo isya di waktu maghrib karena hujan, itu kan orang wes padune males ya gitu. Kan alasan yang lain, oh kan saya ono payung, ono mantol gitu kan. Ya justru karena ada fasilitas itu, syariat ini bisa ditinggalkan. Ya kan? Bisa ditinggal, bisa dilupakan maksudnya. Nanti orang tidak kenal syariat itu. Maka sekali waktu kalau maghrib hujan, jadikan jamak dengan isya, agar masyarakat tahu yang begitu itu sunnah Nabi. Sunnah Nabi. Kalau segini banyak, ini contoh yang lain ya. Kalau segini banyak orang itu kemudian umat Islam semuanya nggak mau poligami, poligami bisa dilupakan. Nah, maka harus ada salah satu di antara kita, ya bukan wajib, dianjurkan mempraktekkan itu agar orang tidak asing. Agar gak asing dengan syariat itu. Menjadi asing bahkan cenderung negatif dipahami masyarakat itu karena kita tidak mempraktekkan itu, bahkan menghujat yang mempraktekkan. Itu kan gara-gara kita nggak mempraktekkan. Coba kalau setiap laki-laki muslim mempraktekkan itu, semuanya mempraktekkan umumnya, itu jadi budaya. Akhirnya orang menganggap itu sebagai satu hal yang biasa. Ibu-ibu juga gak akan komplain-komplain minta cerai, itu gak akan, karena sudah jadi budaya. Kayak di Tunis umumnya. Saya tuh sampai sekarang masih sering dijabri perempuan dari Tunis tuh. Dijabri, dia minta dipoligami. Aduh menau bilang. Wah, jauh banget. Sampai sekarang di Facebook. Dia sampai kirim profil, gak kadonnya. Itu contoh Pak ya, contoh. Ini ya contoh. Jadi namanya syariat tetap jenengan harus pelajari, jenengan ilmui agar tidak musnah, tidak hilang. Nah, satu. Yang kedua, masih ada. Moga Pak Wisi. Kembali ke ayat tadi Pak. Jadi dikatakan pemandangan sholat itu. Jadi setiap sholat itu dianjurkan wudhu. Kemudian akhirnya transfer. Ya. Sekarang secara abduliyah, kan dulu kita kasih keutamaan wudhu itu diantaranya menghapuskan dosa sampai mengalir cukup. Berarti setiap sering wudhu dari dosanya sering terhapus. Ya. Nah, apakah lebih ada yang mana? Kalau dengan berarti lebih ada yang setiap sholat wudhu. Gitu. Pertama. Udah. Terus? Yang kedua, apakah bisa dikiaskan terhapusnya tadi yang dengan pelaksanaan kunut? Gitu. Maksudnya? Dulu kan awal-awal nanti kunut gitu. Akhirnya tidak kunut. Ya. Ya, yang mampu membaca istidlal ya, cara menyimpulkan dalil begitu ya jelas ya, para ulama. Jadi gini, ada satu pendapat, tadi saya kan tidak menyebutkan semuanya ya. Berdasarkan teks ayat ini, itu ada pendapat yang mengatakan begini. Wudhu itu wajib bagi yang batal dan sunnah bagi yang tidak batal. Jadi wudhu sebelum sholat itu wajib bagi yang batal dan sunnah bagi yang tidak batal. Maka ketika dikatakan itu sunnah, bagian daripada sunnah ya ketika jenengan melakukan itu dengan tujuan agar semakin sering jenengan berwudu, semakin banyak dosa dihapuskan, ya itu boleh, itu afdal. Satu hal yang bagus. Satu hal yang bagus. Tapi kalau kita lihat prakteknya Nabi, ternyata Nabi mencontohkan kan tidak begitu. Ya kan?
Artinya Nabi mencontohkan kan tidak begitu. Nabi itu kalau wudhu isya masih ada ya dipakai untuk subuh. Bahkan andai wudhu subuh masih dipakai untuk duhur. Begitu. Artinya antara yang disimpulkan ulama ini kadang-kadang nggak cocok dengan yang dilakukan Nabi. Dan itu banyak. Banyak seperti tadi itu. Nabi itu kunut cuma sebulan. Ternyata dalam mazhab Syafi'i, Nabi itu dalam mazhab Syafi'i kunut itu setiap hari. Kalau sholat subuh itu setiap hari. Padahal Nabi itu kunut cuma sebulan. Sebulan full. Nabi itu kunut sebulan, melaknati suku Ri'l, Dikwan itu karena membunuh para sahabat yang khufat itu 70 orang jumlahnya. Terus Nabi itu kunut nazilah itu sebulan full. Setelah itu enggak. Ya, setelah itu enggak kunut sampai akhir hayatnya. Tapi kenapa dalam mazhab Syafi'i itu, mazhab Syafi'i mengatakan kunut itu dianjurkan terus meskipun Nabi cuma sebulan. Itu dasar mereka begini. Nabi itu puasa Senin Kamisnya itu tidak setiap pekan loh. Nabi itu puasa Senin Kamis itu jarang-jarang. Tapi puasa Senin Kamis itu syariatnya dianjurkan ke umatnya itu ya setiap Senin, setiap Kamis. Tapi dalam prakteknya Nabi itu kalau puasa Senin Kamis itu jarang-jarang. Paham ya? Enggak. Bolong-bolong begitu. Tapi tetap hukum sunnahnya berlaku terus. Itu dasar mazhab Syafi'i. Sebaliknya ada sesuatu yang dilakukan Nabi kalau jenengan lakukan terus menerus itu nggak jadi sunnah malah jadi bid'ah. Ada contoh, saya kasih contoh ini biar jenengan paham. Selok beluk memahami dalil itu tidak gampang. Nabi itu pernah subuh itu kesiangan, Pak. Kalau sekarang subuh jam 4:30, jam 7 itu Nabi baru terbangun. Ketika pulang dari perjalanan, Nabi itu kemudian istirahat, membuat tenda, terus ketiduran tuh pulas sekali, semua sahabat juga tidur. Bangun-bangun matahari sudah tinggi. Subuhnya itu kesiangan, kerinan. Ini pertanyaannya, apakah makin sering jenengan kerinan sholat subuh makin sunnah? Nah, saya tanya jenengan. Ya karena Nabi kan pernah itu subuhnya kesiangan, terus makin sering kesiangan, terus makin mendekati sunnah Nabi gitu. Ya nggak boleh begitu juga disimpulkannya kan? Nah, kesimpulan itulah yang kemudian kita harus hati-hati. Kenapa kemudian kita mengikuti ulama? Karena mereka tidak main-main ketika menyimpulkan itu, tidak sembrono maksudnya itu. Asal pernah dilakukan Nabi, terus kita anggap itu sunnah. Tapi itu juga ada hikmahnya. Wong Nabi aja pernah kesiangan kok. Kalau jenengan pernah kesiangan tuh artinya wes ya wes leh maklum gitu loh. Leh maklum, ya wajar gitu. Ya wajar gitu. Wong Nabi aja pernah kesiangan kan nggak disengaja, asal nggak disengaja kan. Tapi kalau tiap hari kebangetan. Kalau jenengan kesiangan tiap hari itu kebangetan. Jadi wong dablek ya. Paham ya? Nah, itu yang pertama. Paham? Ngerti ya? Sampai situ ngerti. Jadi celok beluk menyimpulkan hukum itu nggak gampang, ternyata nggak gampang. Itu butuh otak yang cerdas, yang bening, yang jernih ya. Yang memang harus bacaannya harus banyak. Yang kedua apa tadi ya? Saya lupa tadi yang kedua. Oh sudah ya. Oh yang kunut ya. Sudah terjawab semuanya. Begitu saya kira cukup. Insyaallah.